Hello everyone, how are you today? I hope you are great, fantastic, and also amazing because today we are going to learn about grammar in English, especially about tenses. So, let's get started. Mastering Tenses, a comprehensive guide. Tenses are an essential component of the English language, allowing us to precisely convey the timing and durations of events. In these presentations, we will explore the definitions, formulas, and also the examples of the most commonly used tenses. Those are simple past continuous, and also simple past perfect. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar definisi, rumus, dan juga contoh dari penggunaan simple past, kemudian simple past continuous, dan juga simple past perfect tense. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan dengan tenses. Tenses adalah aturan waktu yang mengikat kata kerja, begitu. Jadi ketika kita menggunakan kalimat, kita membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja, kita harus tahu dulu waktu yang digunakan, apakah simple past continuous, and also simple past perfect. Let's start with the very first one. It is about simple past tense. Simple past tense is used to describe actions or events that occurred and were completed in the past. Jadi, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadiannya sudah selesai, completed, begitu. Jadi kalau kalian ingin menceritakan sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, kalian harus menggunakan kata kerja bentuk kedua atau biasanya disebut dengan simple past tense gitu. Formulanya adalah subject plus verb plus object or complement. Subject adalah pelakunya, sedangkan verb adalah kata kerjanya. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja? Kata yang menggambarkan aksi atau suatu pekerjaan. Nah, subject plus verb past tense. Verb past tense ini adalah verb bentuk kedua atau kalimat kata kerja bentuk kedua. Contohnya, I studied hard for the exam. She did not enjoy the movie. Did they visit the museum yesterday? I stand for subject, studied stand for verb past tense, hard it is adjective, and also for the exam it's object. Kemudian she did not enjoy the movie. Ini adalah contoh dari bentuk negative sentence pada simple past tense. She kemudian ditambahkan dengan did not, dan kata kerja yang tadinya bentuk kedua berubah lagi menjadi kata kerja bentuk pertama gitu. Kemudian kalimat yang terakhir, did they visit the museum yesterday? Ini adalah kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya begitu. Did-nya ada di depan, kemudian diikuti dengan subject dan kata kerja bentuk pertama. Did stand for subject, they stand for did stand for rumusnya atau formulanya, kemudian they stand for subject, and visit stand for verb 1. I hope you got about this, guys. Next, we are going to discuss about simple past continuous tense. The simple past continuous tense is used to describe an actions or event that was ongoing or continuous in the past. Jadi simple past continuous tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang sedang terjadi tapi di masa lampau begitu. Rumusnya subject plus to be. To be dalam simple past ada dua, was dan were. Kemudian ditambahkan dengan verb present participle. Yang dimaksud dengan verb present participle adalah kata kerja yang diimbui dengan ing. Kemudian diikuti oleh object dan complement begitu. Contohnya di sini, she was studying for her exam last night. She stand for subject, was stand for to be. Kemudian studying adalah kata kerja present participle, di mana kata kerjanya itu diimbui dengan imbuhan ing. Jadi she was studying. And next sentences, they were not watching the news at that time. They were not watching.
They stand for subject, were not stand for to be ditambahi dengan not karena kalimatnya berbentuk negatif. Watch adalah present participle atau kalimat kata kerja yang diimbui dengan imbuan in. The news at that time. Kemudian kita lanjut ke kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya, guys. Jadi were you working on the project all day? Were di sini adalah to be. To be-nya ada di depan sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan subject dan kata kerja present participle atau sekali lagi kata kerjanya harus ditambahi dengan verb ing, begitu. Were you working, begitu ya. In the full complete, were you working on the project all day? Jadi diingat-ingat lagi, kalau simple past adalah subject ditambahkan dengan kata kerja bentuk kedua. Untuk negatifnya adalah subject, kemudian did not, dan kata kerjanya diubah lagi menjadi kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk kalimat tanyanya adalah did-nya ada di depan, kemudian diikuti dengan subjek dan kata kerja bentuk pertama. Untuk simple past continuous tense itu beda. Jadi subjek ditambahkan dengan to be plus kata kerja yang diumbui dengan ing, gitu. Untuk kalimat negatifnya to be-nya yang ditambahi dengan not baru kata kerja plus ing. Kemudian untuk kalimat tanya to be-nya di depan diikuti dengan subjek dan kata kerja yang berimbuhan dengan ing. She was studying for her exam last night. They were not watching the news at that time. Were you working on the project all day? Lanjut pada pembahasan simple past perfect tense. Nah, simple past perfect tense ini used to describe an actions or event that was completed before another past actions or event. Jadi simple past perfect tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang sudah terjadi beberapa menit yang lalu, tapi tetap masa lampau, tapi tetap terjadi di masa yang lampau, begitu. Kemudian rumusnya adalah subject ditambahkan dengan had dan verb past participles plus object or complement. Subject kemudian ditambahkan dengan had, kemudian verb past participle adalah kata kerja bentuk ketiga, baru ditambahkan dengan objek ataupun kata keterangan. Contohnya, by the time I arrived, she had already left. They had visited the museum before the exhibit closed. Had you finished your homework before your parents got home? Di sini contohnya adalah she had already left. She di situ adalah subjek, kemudian diikuti dengan had dan already left. Left adalah kata kerja bentuk ketiga. She stand for subject, had stand for the formula, and also verb past participles is stated in the word left. Kemudian lanjut lagi, they had visited the museum before the exhibit closed. They had visited. They stand for subject, had stand for the formula, and also visited is as verb past participle atau kata kerja bentuk ketiga. For the interrogative sentences, had you finished your homework before your parents got home? Had you finished? Jadi had-nya ada di depan and then stated followed by the subject you and also finished kata kerja bentuk ketiga atau verb past participle. Okay guys, do you have any questions so far? If you have any questions, please feel free to give any comment or direct answers, direct questions me in the classroom, or just kalian bisa tulis langsung aja komentar di bawah pertanyaan yang kalian bisa ajukan. Insya Allah nanti saya akan jawab komentar kalian. Okay, next we are going to focus more on discussing about the three kind sentences of simple past continuous, and also simple past perfect. Yang pertama pada positive sentences. Contohnya dari simple past adalah I cleaned the house yesterday. Kemudian pada simple past continuous, she was studying for her exam all night. Pada simple past perfect, by the time I arrived, they had already left. Jadi di sini dapat kita simpulkan dengan sangat jelas bahwa pada simple past, I cleaned the house, subject followed by verb to.
And then simple past continuous, she was studying. Subject plus to be plus present participle atau kata kerja bentuk pertama diimbui dengan imbuan ing. Lanjut pada simple past perfect. By the time I arrived, they had already left. Pada simple past perfect, subject kemudian diikuti dengan had dan kata kerja bentuk ketiga, they had already left. Lanjut pada kata kalimat sentence negatif. Yang pertama adalah simple past. I did not clean the house yesterday. Simple past continuous, she was not studying for her exam all night. Lanjut pada simple past perfect. By the time I arrived, they had not left. Pada kalimat negatif dalam simple past, I did not clean the house. I kemudian ditambahkan dengan did not dan kata kerjanya kembali pada kata kerja bentuk pertama. Kemudian pada simple past continuous diawali dengan subject she, kemudian diikuti dengan to be was, dan setelahnya adalah not dan studying. Pada simple past perfect, I diikuti dengan they, maksudnya subject, diikuti dengan had dan kemudian kata kerja bentuk ketiga. Jadi pada kalimat negatif untuk simple past adalah I plus did not plus kata kerja bentuk pertama. Pada simple past continuous tense, subject plus to be not plus present participle atau kata kerja berimbuan dengan ing. Untuk simple past perfect, subject plus had plus not plus kata kerja bentuk ketiga. Lanjut pada interrogative sentence atau kalimat tanya. Pada simple past, did you clean the house yesterday? Pada simple past continuous, was she studying for her exam last night? Atau simple past perfect, had they left by the time you arrived? Jadi di sini pada simple past adalah did-nya pada awal kalimat kemudian diikuti dengan subject dan kata kerja bentuk pertama. Untuk simple past continuous, to be-nya yang berada pada depan kalimat, was kemudian diikuti dengan subject dan kata kerja berimbuan dengan ing atau present participle. Untuk past perfect, had-nya ada di paling depan sendiri diikuti dengan subject dan kata kerja bentuk ketiga. Oke. This is the closings of our discussions today. Key takeaways: tense mastery, understanding the definitions, formulas, and the usage of the simple past continuous, and also simple past perfect tense is crucial for effective communication in English. Jadi ketika kita itu menguasai penggunaan dari tenses, terutama pada simple past continuous, dan juga simple past perfect, kita akan lebih efektif dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian, practical applications. Applying these tenses correctly in positive, negative, and interrogative sentence will improve your written and spoken language skills. Jadi dengan kita belajar tenses, terutama pada grammar simple past tense, simple past continuous tense, dan juga simple past perfect tense, akan meningkatkan kemampuan kalian dalam menulis, terutama pada penggunaan waktu dan kata kerja yang dibutuhkan gitu. Lanjut ke continuous learning. Regularly practicing and reinforcing these tense concepts will solidify your knowledge and enable you to communicate with confidence. Jadi ketika kita sudah belajar tentang tenses dan kita terus-menerus belajar tentang tenses, itu akan menambah kepercayaan diri kita untuk lebih jago lagi dalam menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris. Okay, I think that's all for today, guys. If you have any question, please give comments below the videos. Have a good day, everyone. Bye.